about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan cuma tentang sekedar bagaimana kita ngumpul-ngumpulin harta, ngumpul-ngumpulin daripada apa yang kita sukai, apa yang kita cintai dalam bentuk atribut dunia. Tapi ya hidup ini adalah tentang bagaimana kita berkontribusi dengan apa yang Allah titipkan. Itu kemudian bisa menjadi jalan kebermanfaatan dan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang, kepada seluas mungkin daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka oleh karenanya, kita berharap inspirasi mahabbah Rasul adalah di antara wasilah itu. Kita ingin meluaskan kebaikan. Kita ingin mensyiarkan kontribusi-kontribusi terbaik kita. Kita ingin mewariskan legasi-legasi terbaik yang bisa kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Dan Al-Fakir yakin ya, ini yang hadir insya Allah dari seluruh Indonesia. Atau juga mungkin ada yang dari luar negeri. Saya ingin sapa-sapa dulu ini siapa saja yang sudah hadir. Insya Allah mudah-mudahan yang on kamera di sini ada Bunda Sukini di Kebumen, ya, kemudian Bunda Tuti di Tangerang, Ayah Yunus di Bandung, alhamdulillah, Bunda Nur Aini dari Aceh, masya Allah, ada Dokter Gigi Andi Susanti Bakhtiar, alhamdulillah, ya, alhamdulillah ada Bunda Gibran, wah Tasikmalaya juga udah hadir ya. Kang Handi Sukmana, Ayah Handi, ya Bunda Irda, Bunda Lidiana, Bunda Kurnia Ningsi, Bunda Ana Wulan. Ini backgroundnya alami ini kayaknya Bunda Ana nih. Langsung di kebun ya, yang ada di belakang rumah atau lagi healing di mana ini ya. Alhamdulillah Cilegon hadir, Bunda Fitri. Siapa lagi nih? Bunda Kiki Arista, Bunda Murniati Maros, dan juga Bapak Ibu Ayah Bunda yang alhamdulillah hari ini sudah hadir lebih dari 50-an partisipan. Semoga ya Ustazah Ulin Gorontalo hadir, barakallahu fikum. Insyaallah. Wah, ini Bunda Nila Gorontalo. Ini kemarin baru saja dengan rombongan Gorontalo ya. Alhamdulillah diizinkan bisa juga mampir ke rombongan jamaah umroh di Gorontalo. Dan ya sebenarnya membuncah ya keinginan pengen ngajakin Bapak Ibu ke Tanah Suci itu. Cuma saya pengen nanya, pengen nggak sih Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci? Gitu. Berziarah ke pengen nggak sih? Coba tulis di kolom chat dong. Coba tulis di kolom chat. Alhamdulillah pengen banget pengennya Ustaz. Nah, yang pengen nih Al-Fakir insya Allah mudah-mudahan ya ini kita sedang rencanakan programnya bulan Safar ya, bulan Safar mudah-mudahan kita dapat yang secara harganya insya Allah juga terjangkau, kemudian kalau bahasanya itu fasilitasnya juga mudah-mudahan fasilitas yang nyaman gitu ya, karena nyaman itu relatif gitu ya. Bunda Komaria banget ya. Nah, jadi insya Allah kita bulan Agustus berangkat ya bareng-bareng ya. Nah, bahkan kalau misalkan Ustadz gimana caranya? Pertama ya, ini saya pengen sharing ini dulu nih sebelum kita bicara materi kita hari ini. Pokoknya spesial yang sudah pada datang hari ini kita pengen share tips cepat berangkat ke Tanah Suci. Nah, coba ada yang mau nggak? Fast way goes to Umrah. Oh, alhamdulillah baru satu. Nah, jadi oleh karenanya, insya Allah ada beberapa hal ya yang mudah-mudahan bisa kita lakukan. Oke. Fast way to go Baitullah. Fast way goes to Baitullah. Satu nih ya. Satu. Segala
amalan itu harus dimulai dari niat. Nah, jadi pertama adalah kuwatun niyah, atau kita bahasakan the power of intention. Ya, jadi yang pertama apa? Kuwatun niyah, kekuatan niat, atau power of intention. Nah, maksudnya gimana? Ya, karena kalau kita bicara sebuah amal, nggak ada amal yang kita lakukan itu menjadi lebih bernilai di sisi Allah kecuali apa? Didasari dengan niat. Maka oleh karenanya salah satunya kemarin itu ada ananda kami namanya Muhammad Ayas ya. Ya qadarallah biiznillah, kok kenapa beliau dari 9 anak yang Allah izinkan gitu ya. Kok bisa berangkat, bahasanya menemani kami pada perjalanan kemarin. Salah satunya adalah dari sekian anak-anak itu semua pengen berangkat umroh. Tapi yang diantara kuat keinginannya adalah beliau salah satunya. Bahasa Nabi, Ayas pengen berangkat umroh sama pondok gitu ya. Beliau mondok di As-Sulaimaniyah di daerah Jasinga. Dan kemudian kita bilang sabar ya nak, nanti Abi lihat dulu prosesnya, mudah-mudahan kalau misalkan Allah izinkan kita berangkatnya bareng-bareng. Gitu. Udah, terus selang berapa lama lagi di Ayas pengen umroh gitu. Jadi gitu ya, kan bahasa gitu ya. Kalau kalau orang kalau sudah punya pengen, dia kan pasti nggak cuma sekali dia ngomong pengennya itu gitu. Dan itu karena bahasa kalau ngobrol dengan orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, orang yang dia hormati, biiznillah, maka bukan nggak mungkin Allah jadikan itu menjadi salah satu wasilahnya. Tapi intinya, dengan seseorang orang tua saja, tentu akan lebih tergerak untuk memberangkatkan anak yang punya keinginannya lebih kuat dari yang lain, apalagi Allah, Bapak Ibu. Nah, cuma kita tuh sudah minta beneran nggak sama Allah? Siapa yang subuh pagi tadi hari, ya subuh hari pagi ini, minta diberangkatkan, diperjalankan sama Allah untuk berangkat ke Tanah Suci. Yang minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Tanah Suci. Yang sudah doa tadi pagi boleh tulis di kolom chat dan katakan saya. Alhamdulillah Bunda Heni di Jember, Bunda Lusiati Dewi Rahayu, Bunda Ervi, alhamdulillah Bunda Murniati Maros. Ya ini yang muncul di ini ya, di screen. Bunda Rina Hartina Ningsih, Bunda Nuraini. Alhamdulillah hampir tiap hari Bunda Nuraini. Terus jangan gini. Alhamdulillah udah tiap hari Ustaz. Jangan tuh. Alhamdulillah sudah terus kami lakukan. Nah, gitu. Alhamdulillah itu yang hadir menjadi kebiasaan kami. Nah, itu. Ya, kalau misalkan bahasa, alhamdulillah sudah hampir tiap hari Ustaz. Nah, ini interpretasinya. Jangan sampai kemudian seakan-akan saya udah minta Ustaz, tapi kok kenapa nggak dikasih-kasih sama Allah gitu. Ya, enggak apa-apa Bunda Nuraini, insya Allah. Nah, jadi yang pertama adalah strong atau power of intention. Mulailah daripada kuwatun niyah. Dan kuwatun niyah itu dudukannya di mana? Pertama ada di hati, tancapkan di dalam hati, ya Allah. Hamba ingin sekali berangkat ke tanah suci, ya Allah. Dan alhamdulillah kemarin yang sudah menitipkan doa itu hampir 70-an sahabat ya. Kami dimudahkan oleh Allah di sebelum asar dan ba'da asar di hari Jumat kalau nggak salah ya. Kemarin itu atau Sabtu. Itu di Masjidil Haram, bahasanya karena sudah dititipkan ya perlu disampaikan kan gitu ya. Dan semoga Allah izinin itu terkabul gitu kan. Nah, itu karena ada kekuatan niat. Kekuatan niat di dalam hati. Kekuatan niat dipantulkan juga di dalam lisan. Diomongin, disampaikan ke Allah. Bahkan kalau bahasanya ada sahabat-sahabat kita yang berangkat umroh atau sudah pulang dari umroh, bahasanya ya minta didoakan. Doakan saya ya agar saya juga diizinkan Allah
untuk bisa berangkat umroh. Nah, dan begitu yang sudah balik dari umroh, doakan saya semoga Allah izinkan saya juga bisa menyusul mas atau mbaknya berangkat umroh. Gitu. Nah itu. Jadi perlu disampaikan dengan lisan. Nah, baru kemudian menunjukkan kesungguhan niat itu, ya itu perlu juga dihadirkan dalam perbuatan. Nah, perbuatannya apa saja? Nah, ini. Jadi kalau kita bahas saja kuwatun ya, yang kedua adalah kita apa istilahnya ya? Menghadirkan jalan pemantasnya. Nah, apa saja jalan pemantasnya itu? Ya, yang kedua ini poin satunya adalah buat paspor. Apa Bapak Ibu? Buat paspor. Iya. Pertanyaannya, yang tadi bilang pengen berangkat umroh, sudah punya paspornya apa belum? Yang nulis tadi pengen berangkat umroh Ustaz. Alhamdulillah Bunda ini sudah alhamdulillah. Karena gini, kalau kita nggak pernah tahu ya, kemarin tuh Al-Fakir dengar ada salah seorang sahabat asatid menceritakan ada seorang ibu udah pengen banget berangkat umroh. Terus udah gitu, salah satunya apa, walaupun dia bilang, Ustaz saya nggak tahu dari mana dananya, saya bisa berangkat. Sudah, kalau gitu buat paspor aja dulu. Kuatkan niatnya salah satunya dengan buat paspor. Paspornya apa? Diniatkan. Nah, ini Bunda Kurnianingsih yang belum punya, segera buat paspor aja dulu. Ya kan? Nah, biiznillah, begitu buat paspor, qadarullah, kakaknya 7 hari sebelum keberangkatan umroh mendadak sakit. Ya karena sakit itu, ya kan nggak bisa ditarik biaya kecuali apa? Dipindahkan. Dipindahkan kepada kepada siapa? Adiknya tadi yang sudah buat paspor. Dan begitu kemudian diinformasikan ke pihak travel, dari paspor ini diajukanlah buat visa. Nah begitu sudah buat visa itu, ditelepon dari provider visa itu kepada si ibu tadi. Bu, ini ajaib kata dia. Kenapa ajaib Pak? Biasanya orang kalau buat visa itu bisa sampai kadang-kadang lebih dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan. Terus ini ibu kemarin ngasih, maka nggak lewat lagi setengah jam atau 1 jam, itu sudah keluar visanya. Dan ini ajaib Bapak Ibu. Ya, ajaib. Walaupun bahasanya kita nggak berdoa, kita berangkat tuh gara-gara ada orang yang cedera ataupun ya mengalami musibah terus kita jalan, jangan gitu ya. Dan ini kemarin juga kita ketemu seorang ustadz ya, ustadz di daerah Tangerang Selatan. Beliau bilang, Ustadz kita ketemuan yuk di Haram. Saya bilang sudah di depan Sofwa Tower saja insya Allah. Akhirnya begitu kita ketemu pada Jumat ngobrol-ngobrol. Dan itu kita share foto beliau itu di Facebook ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bahas aja ingin apa istilahnya melihat foto beliau itu, namanya Ustadz Dr. Roni Hidayat LCMA. Jadi beliau lulusan dari Al-Azhar Kairo. Kemudian begitu ketemu ngobrol-ngobrol, Ustadz kita makan dulu, makan gitu kan, kita makan. Dan begitu kita makan itu, Masya Allah, ngobrol-ngobrol lah beliau, ini Anda bilang ajaib tak antum kok bisa? Iya Ustadz, Anda tadi dihubungi seorang pengurus masjid perkantoran di Jakarta, nanyain Anda bisa nggak untuk ngisi Jumat khutbah. Terus dia bilang nggak bisa, ini posisi lagi di Mekah. Oh kalau gitu bareng sama Ustadz Zul ya. Nah dari situlah Anda tahu antum ada di Mekah, kata beliau gitu kan. Oh ya, terus gimana Ustaz kok bisa berangkat begitu? Ya itulah Ustaz, Anda bingung. Mau dibilang bersyukur, tapi ya rasanya khawatir bersyukur di atas penderitaan orang lain. Jadi seharusnya seorang Ustadz yang akan berangkat, itu qadarullah sakit. Sehingga nggak memungkinkan bisa berangkat. Jadi beliau mengalami kecelakaan, naik kendaraan, roda 2 kalau nggak salah. Kemudian kakinya mengalami patah. Nah, jadi sebelumnya kata beliau, waktu kemarin Anda berangkat juga menggantikan antum. Ya, antum lagi nggak bisa. Sekarang menggantikan Ustadz itu. Jadi Anda tuh bingung.
Apakah Anda harus bersyukur atau harus bagaimana gitu ya. Tapi karena bahasa dia sudah siap paspor dan beliau juga pernah memberikan kajian sampai ke Australia gitu ya. Maka biiznillah Allah berangkatkan gitu. Nah, jadi ini juga langkah yang perlu kita pantaskan ya. Bagaimana punya paspor. Nah, kalau udah punya paspor ya, udah punya paspor. Nah, yang ketiga ini apa? Bismillah, azamkan untuk memberikan DP. Ya, memberikan DP. DP-nya itu ya kalau misalkan keberangkatan kita itu dengan 2,5 atau 5 juta itu insya Allah sudah DP. Sudah bismillah DP saja. Apalagi kalau kita udah tahu programnya akan berangkat bulan Agustus atau September. Sudah. Jangan pernah kita mendowngrade ya bahasanya ya. Mendowngrade kebaikan Allah di dalam hidup kita. Bilang, aduh nggak mungkin lah Ustadz dengan kondisi saya kayak begini ini. Bagaimana mungkin saya bisa berangkat gitu ya. Nah, itu namanya mendowngrade. Karena bagi Allah itu mudah kok. Buktinya Allah bahasanya gini, enggak sekedar memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapa yang Allah panggil. Buktinya yang sampai di tanah suci ini enggak semua orang kaya. Ada orang-orang yang Masya Allah, seperti rombongan keberangkatan kita ini. Mereka seorang pemasak, chef gitu di sebuah rumah ya kan. Kemudian seorang kepala sekolah, bagi anak-anak duafa, guru-gurunya, staf daripada pengurus yayasan sosial itu diberangkatkan dalam keadaan nggak keluar sepeser pun. Nah kalau yang kayak begini, siapa yang punya kehendak kalau bukan Allah? Nah, cuma kita kan memantaskan saja, kita keluarkan DP. Nah, jangan sampai kita pengen, tapi giliran diajakin mendp kan kita bilang, aduh berat Ustadz. Nah, kalau kita sudah dari awal mengatakan itu berat, maka kita nggak akan pernah bahasanya merasakan keringanan, kenikmatan setelah ketika kita merasakan keberatan ataupun kesulitan saat berjuang. Karena ini kan perjuangan Bapak Ibu ya, ini perjuangan. Nah, jadi yang keempat, luaskan kebaikan terhadap sesama. Bahasanya jangan pernah bosan untuk jadi orang baik. Kita nggak pernah tahu dari pintu kebaikan mana yang kita kemudian dawamkan. Itu ternyata Allah hadirkan keajaiban. Maka termasuk kita di inspirasi Mahabbatur Rasul ini. Bahasanya selalu ngajakin Bapak Ibu, yuk Bapak Ibu, kita rasakan getaran cintanya Rasulullah ketika ada di Madinah. Ketika kita berada di Mekah, kita merasakan getaran ketersambungan rasa cinta kita kepada Allah. Dan Alhamdulillah kemarin kita di program IMR yang kalau kita bahasakan ini sesi 3 ya. Sesi 3. Maka Alhamdulillah kita kemarin menyalurkan lebih daripada 50 mushaf Al-Quran dan lebih daripada 80 paket makanan. Ya, jadi kalau bahasa paket makanan, ya kisarannya sekitar 15 real itu nasi, kemudian potongan ayam setengah ya kurang lebih, kemudian minuman. Ya, itu yang kita distribusikan. 15 real itu ya kurang lebih, kalau dikali 4.000 ya sekitar 60 ribuan. Dan begitu pun juga mushaf Al-Quran. Kita hadirkan dengan jumlah ya per 40 real. Karena memang mushaf yang kita maksudkan itu bukan yang sembarangan. Misalkan mohon maaf kadang-kadang ada tuh di jalan-jalan yang di yang menuju Masjidil Haram, Quran wakaf, tapi ternyata itu kalau dia tidak sesuai standar yang ada di Masjidil Haram ataupun di Masjidil Nabawi, itu begitu ditemukan oleh petugas, maksudnya petugas yang ada di dalam masjid, itu akan dikumpulkan dan kemudian tidak diletakkan lagi. Makanya ini salah satu contohnya ya. Ini Quran wakaf ya. Quran wakaf yang cetakan Madinah. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Dan kita bisa lihat itu diletakkan di tiang-tiang yang ada di Masjidil Nabawi, yang ada di Masjidil Haram. Siapapun yang membacanya, pahalanya ngalir. Maka itu tadi, itu luaskan kebaikan. Maka kita nggak sibuk-sibuk, nggak bosan-bosan, mohon maaf. Nggak mau istilahnya dilalaikan untuk terus ngajakin. Perkara seberapa banyak yang bergabung itu urusan Allah. Urusan Allah yang menggerakkan hati para sahabat-sahabat filah itu untuk kemudian bersama-sama. Nah, jadi bahkan termasuk insya Allah di keberangkatan ini juga kita masih punya mudah-mudahan satu kuota lagi untuk yang mau badal umroh.
Misalkan Ustaz, saya pengen berangkat umroh itu karena salah satunya niat ingin membadalkan umroh orang tua saya, tapi saya kayak terkendala biayanya Ustaz. Rasanya untuk saat-saat dalam waktu dekat ini belum bisa. Atau misalkan mengatakannya, Ustaz saya udah bayar setoran haji, nanti saya tunggu haji saja. Bu, Pak, saya katakan, nunggu setoran haji itu kemudian kita berangkat haji, itu dalam waktu yang reguler itu nggak sebentar. 7 tahun, 10 tahun, bahkan ada lebih dari 20 tahun, bahkan sampai 30 tahun. Terus kita ya nggak bisa menjamin usia kita sampai ke sana, betul? Yang sudah kita bayarkan untuk BP haji, sudah. Tapi kita setiap tahun, jika memungkinkan, niatkan untuk berangkat umroh. Nah, jadi ketika kita niatkan berangkat umroh itu tiap tahun, mudah-mudahan Allah izinkan. Apalagi kalau kita umrohnya di Ramadan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan insya Allah yang hadir di sini Allah izinkan bisa umroh Ramadan juga nantinya. Karena pahala umroh Ramadan itu seperti pahala berhaji bersama Rasulullah. Masya Allah. Ini makanya kenapa di saat Ramadan itu luar biasa. Nah, yang mengaminkan mudah-mudahan Allah izinkan ya. Nah, jadi bahasanya termasuk ketika kita punya niat untuk orang tua kita yang sudah wafat atau almarhum ahli keluarga kita yang kita cintai sudah berpulang ke rahmatullah. Gak apa-apa, kita niatin. Walaupun ada kalimnya atau enggak Ustadz. Maksudnya ketika almarhumah masih hidup itu enggak ada obrolan sih dia pengen berangkat umroh atau enggak. Tapi belum pernah haji, belum pernah umroh, lakukan. Badal. Ya, salah satu bagian dari apa? Kebaikan untuk orang tua kita. Nah, jadi insya Allah kita juga memberikan ruang. Ini tadi, satu kuota untuk badal umroh. Dan kalau bahasanya ditanya berapa Ustadz? Mohon maaf. Karena di sini kan ada kelaziman. Sebenarnya kalau membadalkan, saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya itu. Kalau membadalkan haji, ya sesuai dengan biaya haji. Kalau membadalkan umroh, sesuai biaya umroh. Jadi kalau misalkan biaya umroh 30 jutaan, ya maka harusnya 30 juta. Karena biaya sebagaimana berangkat sampai di sini, kemudian amanin dilakukan sampai pulang. Tapi kan kita enggak. Kita buka cuma hanya 10%-nya saja. Bahkan enggak sampai 10% dari biaya umroh. Dan artinya apa? Dengan biaya yang minimal kita hadirkan, daripada jumlah biaya umroh, maka kita mendapatkan pahala, bahkan bukan hanya saja untuk kita, tapi juga untuk almarhum orang tua ataupun ahli keluarga kita yang sudah wafat maupun yang terhalang uzur syar'i nggak bisa berangkat. Nah, jadi Bapak Ibu ya Bunda, ini yang kita maksudkan di dalam poin yang keempat tadi. Jadi setelah kita kuatkan niat, ya, bagaimana mancang niat yang kuat, bahkan kalau perlu diluaskan niatnya. Maka yang kedua adalah bagaimana kemudian kita senantiasa ya menghadirkan support terbaik kita. Salah satunya apa? Buat paspor. Ya, buat paspor. Ya. Terus apalagi yang ketiga Bapak Ibu tadi? Selain buat paspor, tentu yang terbaik berikutnya adalah bagaimana kita meluaskan kebaikan-kebaikan. Meluaskan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi bahasanya, kita perlu meluaskan kebaikan-kebaikan itu agar bagian dari merayu Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan kebaikan itu untuk kita. Nah, jadi dan yang terakhir tentunya adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kemudian Allah memudahkan jalannya bagi kita. Karena tadi every miracles comes from prayer. Karena setiap keajaiban itu bukan tidak mungkin diawali daripada doa. Maka kita berdoa kepada Allah SWT dari Masjidin Nabawi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadikan siapapun saudara kami yang hari ini hadir di pertemuan inspirasi Muhammad Rasul. Kau izinkan ya Allah untuk dapat berziarah ke Tanah Suci, melaksanakan umrah dan apalagi haji ya Allah bersama dengan ahli keluarganya dan orang-orang yang dicintainya karena ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu,
Alhamdulillah, terima kasih Bunda Anissa, ini sudah ya ya bayar paspor, menyiapkan paspor, bayar DP, luaskan kebaikan, doa. Terima kasih. Ini udah direkap ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan tim admin atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau share nanti di grup ini ya, di grup WhatsApp kita. Mudah-mudahan ya. Dan saya juga lagi diminta sama Mas Asa untuk memberikan apa istilahnya ya, pengantar buku beliau Kun Baitullah yang kedua, dan ini juga banyak tips-tips menarik yang disampaikan oleh beliau. Nah, jadi insya Allah, dan intinya Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan ini sesuai dengan apa yang bahasanya didapati dalam proses perjalanan kita dengan izin Allah. Dan mungkin kok bagi Allah, salah satu doa yang tidak kalah penting itu gini, ya Allah, anugerahkan hamba untuk bisa berangkat ke tanah suci sebagaimana bolak-balik keluar dan masuk pintu rumah, gitu ya. Nah, itu doakan kayak begitu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu syuruk juga sudah masuk, maka kita berharap tips-tips singkat ini menjadi salah satu sarana jalan-jalan kesungguhan kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dibukakan kemudahan-kemudahan. Walladzina jahadu fina lanhdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, berjuang di jalan kami, maka niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan baginya. Maka oleh karenanya kita berharap bahwa apa yang kita lakukan sebagai bagian dari upaya merayu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allahnya pun ridho dengan apa yang kita hajatkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedianya pagi ini kita ingin men-share tentang marotibul mahabbah. Kita kemarin sudah selesai membahas daripada lawazimul mahabbah. Lawazimul mahabbah ini adalah konsekuensi daripada cinta. Karena ada mahabbah way, jalan-jalan cinta. Ada konsekuensinya. Nah, sekarang kita ingin bicara ada marotibul mahabbah, ada leveling, ada tingkatan-tingkatan cinta. Dan setidaknya ada 6 tingkatan cinta yang bahasanya akan kita bahas. Namun insya Allah di pertemuan pagi ini kita bahas 1 maksimal 2 atau kalau sempat waktunya 3. Ya, tapi kita akan bahas yang pertama. Jadi kalau bicara tentang leveling of love, level of love, ya, tentang bagaimana tingkatan-tingkatan cinta. Yang pertama ada namanya at-tatayyum. At-tatayyum, apa itu? Kecintaan yang hadir dengan sepenuh hati, ya, dengan totalitas yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan totalitas itu tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Dan bentuk perwujudannya apa? Yaitu ketika kita melakukan ubudiyah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, dikatakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Ini yang kita hadirkan dengan istilah JFOA, just focus on Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu hanya just focus on Allah. Karena ketika kita lakukan bukan kepada Allah, bisa jadi menjadi amal ibadah yang tertolak di hadapan Allah. Maka begitu penting kita ibadah itu untuk memberikan ketulusan hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Masya Allah. Barakallahu fikum ya, Bapak Ibu yang sudah meniatkan kebaikannya dan disampaikan kepada hamba admin. Insya Allah, niat saja itu sudah dicatat 1.
Apalagi kalau niatnya karena Allah ya. Itu niatnya karena Allah. Baru niat saja. Itu dicatatkan satu kebaikan Bapak Ibu. Ketika dia melakukan, maka itu bisa sampai 10 kali lipat, bahkan sampai lebih sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Ini kalau kita punya kebaikan itu tadi, jangan pernah bosan untuk jadi orang baik. Jangan takut untuk melakukan kebaikan, dan jangan pernah khawatir dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan gitu. Nah, jadi Masya Allah, barakallahu fikum. Sekali lagi barakallahu fikum. Jadi kalau kita balikin lagi Bapak Ibu Ayah Bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di majelis ini pun ini kan juga karena kebaikan Allah. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah setiap kesuksesan yang kalian dapatkan itu kecuali datangnya dari Allah. Maka Bapak Ibu, ketika kita nggak melakukan karena Allah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang zong di dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Karena Allah adalah Rabb yang maha pencemburu. Ketika ada sesuatu yang terbersit atau bahkan ikut di dalam hati kita selain daripada Allah dalam sebuah ibadah maupun amal, maka bukan nggak mungkin itu akan jadi orang-orang yang rugi di dalam kehidupan akhirat nanti. Maka at-tatayyum adalah ketika dia menghadirkan cinta sepenuh hati hanya kepada Allah. Dan ketika kemudian dia cinta kepada Allah, dia wujudkan dalam bentuk apa? Ubudiyah, ibadah yang murni dia lakukan, ketulusannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat untuk Allah, dia puasa untuk Allah, dia berzakat, infak, sedekah, wakaf untuk Allah, berhaji dan berumrah pun karena Allah. Maka kalau itu yang dilakukan, maka bismillah ini adalah pembuktian cinta kita kepada Allah. Nah, lalu bagaimana dengan yang kedua? Maka yang kedua ada namanya al-ishq. Al-ishq yaitu kecintaan yang hadir dengan penuh semangat atau ghirah. Dan ini ya bahasanya ditujukan ke siapa? Ar-Rasul wal Islam. Ya. Al-Islamu war Rasul. Islam dan Rasul. Maksudnya apa? Bentuknya adalah ittiba'ur Rasul. Kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Karena pembuktian cinta kita kepada Allah adalah hadir dengan kita mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Surah Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Maka niscaya Allahnya akan cinta kepada kalian, Allahnya akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allahnya akan menyayangi kalian. Makanya apapun yang dibawa Rasul ikuti, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi dalam hidup kita? Bagaimana kita mengikuti Rasulullah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi? Dari makan sampai selesai makan. Dari masuk di rumah sampai keluar rumah, kemudian berada di masjid, di pasar, berada di tengah masyarakat, sampai balik lagi ke rumah. Itu kita terus ikuti. Karena pembuktian cinta kita kepada Allah hadir dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah. Karena bahkan disebutkan, siapa yang faman raghiba an sunnati falisa minni, maka siapa orang yang tidak suka dalam menghidupkan sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Maka diantaranya bagaimana kita menikmati, menghadirkan sunnah Nabi itu dalam hidup kita. Salah satunya apa? Contoh dalam hal ibadah. Nabi mengajarkan tentang pentingnya sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Ya, ada yang mengatakan sunnah fajar itu ya qobliyah subuh. Karena raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita gak pandang remeh nih sunnah Nabi. Karena apa? Kalau kita lewatin rugi. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal dalam puasa sunnah Syawal, maka seakan-akan sudah berpuasa selama setahun penuh. Kapan lagi kita bisa setahun penuh? Puasa nggak berhenti-berhenti. Nah ini. Jadi sunnah itu banyaknya sekarang itu dipahami apa? Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Padahal bukan nggak apa-apa.
Dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan rugi besar. Maka termasuk apa? Rasulullah mengajarkan as-salawat wal jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, wal umrah ilal umrah, kafaratun lima bainahun. Satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari waktu Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari umroh ke umroh berikutnya, itu kafaratun lima bainahun, akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Makanya kita pengen, ya bahasanya itu Allah izinin bisa berangkat. Karena kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita kemudian berRamadan, di dalam posisi kita di tanah air itu lazim, sudah kita lakukan. Tapi ketika kita melakukan sholat, berpuasa, berRamadan, berumrah, Masya Allah, di tanah suci, maka itu adalah satu keutamaan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pembuktian cinta kita itu asik. Ya, asik, al-ishq. Ya, punya ghirah semangat. Kalau udah sunnah Nabi itu gasken. Dia nggak bahasanya entar-entaran. Pokoknya kalau ada kesempatan dia ikut terus. Dan dia juga semangat meninggalkan apa yang Rasulullah larang untuk dia. Ya, jangan sampai kemudian kita sibuk malah mengerjakan apa yang Rasulullah larang, tapi kita males-malesan mengerjakan apa yang Rasulullah contohkan. Maka insya Allah dua ini dulu Bapak Ibu, marotibul mahabbah yang kita bahas pagi hari ini. Ada at-tatayyum, kecintaan sepenuh hati yang kita tujukan hanya kepada Allah. Dan ketika ditujukan kepada Allah, representasi atau perwujudannya adalah dalam ubudiyah atau ibadah kita kepada Allah yang tidak kemudian diiringi niatan lain kecuali hanya mencari ridhonya Allah. Dan yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan al-ishq. Ya, jadi bagaimana kecintaan yang penuh dengan ghirah, semangat yang ini ditujukan kepada al-Islamu war Rasul. Bentuknya apa? Ittiba'ur Rasul, yaitu ketika kita mengikuti apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW di dalam hidup kita. Karena apa? Allah senang seseorang itu yang melakukan ibadah wajib, tapi Allah lebih cinta kepada orang yang menambahkannya dengan ibadah sunnah. Maka insya Allah pagi hari ini karena waktu syuruk juga sudah lewat dari 10-15 menit, Al-Fakir cukupkan untuk sesi kita di Mahabbah Rasul pada pagi hari ini, waktu Saudi, dan menjelang siang hari waktu tanah air Indonesia. Dan semoga kita bisa merepresentasikan daripada dua level cinta ini. Yang paling tinggi adalah at-tayyum, kecintaan sepenuh hati hanya kepada Allah dalam bentuk ibadah yang tulus. Kemudian yang kedua, al-ishq, kecintaan yang penuh ghirah ataupun semangat yang kita tujukan kepada al-Islamu wa Rasul. Dan kemudian representasinya, pembuktiannya adalah dengan ittiba'ur Rasul. Maka insya Allah termasuk ittiba'ur Rasul itu adalah sedekah pagi. Ya, yang mau sedekah pagi hari ini dan menitipkan program kebaikan di Madinatul Munawwarah, insya Allah kami mungkin di Madinah ini 1 atau 2 hari lagi. Jadi siapa yang memang nanti Bapak Ibu berniat sebelum kami berangkat ke Mekah menitipkan mushaf Al-Quran, nanti insya Allah teman-teman admin akan menginformasikan kembali. Intinya apa? Luaskan terus kebaikan. Kita nggak pernah tahu dari kebaikan manakah Allah hadirkan keajaiban-keajaiban pertolongannya dalam hidup kita. Semoga Allah lapangkan segala hajat Bapak Ibu pagi hari ini, menjadikan quality bersama dengan family time. Semoga Allah izinkan family time kita berikutnya adalah di Baitullah dan di Raudhah Rasulullah SAW. Sampai berjumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sepertinya Mas Admin sedang ada aktivitas lain. Ya, silakan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi pertanyaan boleh atau menyampaikan satu dan lain hal. Saya berikan kesempatan maksimal 2 orang ya. Silakan Bapak Ibu. Wa jazakillah khair Ustazah Sita Isyazid. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
Waalaikumsalam. Dengan Bu Nur Aini, Ustaz. Bunda Nur Dengan Bu Aini, Nur ya Aini gimana dari Aceh, Bunda? Ustaz. Ya, pahaba Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bagat. Eh, Barakallah fiik, Ustaz. wa fiik barakallah. Silakan silakan Bunda. Udah rindu bahasa Aceh, Ustaz, ya. Ya, bukan hanya rindu bahasa Aceh, apa namanya? Pak Jobu, Sitik. Silakan Bunda. Alhamdulillah, semoga Allah pertemukan Oh, ada semoga Allah Kacut Nova pertemukan juga kita, nih. Ustaz. Iya, iya, iya. Silakan Bunda, tafadhol. Ini Ustaz, apa namanya, mengenai ke Baitullah ini Ustaz ya. Ya Allah, hanya Allah yang tahu kayak mana rasanya keinginan kita ke Baitullah. Qadarullah kalau dari aspek, dana itu Ustaz saya yakin ketika Allah memampukan kami sekeluarga untuk berangkat itu banyak sekali cara Allah, nggak ada dari kita, ada aja Allah, mampukan gitu Ustaz kan. Cuma qadarullah ini lagi kurang sehat Ustaz, termasuk, kekurang sehatannya itu, fobia naik kendaraan Ustaz. Mhm, mhm. Nah, bukan hanya misalnya lemas, gemetar atau apa gitu Ustaz, kalau mungkin enggak mungkin misalnya nggak fobia naik kendaraan, mungkin rasa maaf Ustaz, rasa Mhm. sedih nauzubillah ya Ustaz ya, walaupun udah Mhm, dicoba mhm, netralkan emosi ini mhm. Ustaz tetap muncul gitu Ustaz ya. Sudah dicoba Iya, untuk menetralkan ya, mungkin ya semoga Allah mengampuni sedih karena cinta ke Baitullah itu Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Eee kalau bukan karena fobia itu biasanya kan, meski lemas atau apa itu kan kita masih ada solusi Ustaz nanti, naik kursi roda atau bagaimana itu Ustaz kan Mhm, kalau dari mhm. aspek kekurang sehat. Cuma karena fobia itu memang fobianya luar biasa Ustaz gitu. Ya, Karena siap, justru siap Bunda. ketika Mhm, ketika ini di rumah sakit, ketika didorong, naik apa, kursi roda aja ada rasa gampangnya gitu Ustaz kan. mhm, mhm. Jadi seharusnya gitu Ustaz ya, keyakinan saya akan, rezeki dari aspek dana itu Allah mampukan, seharusnya seperti itu juga dari aspek kekurang sehatan. Saya harus yakin bahwa Allah akan menyehatkan saya. Cuma itulah Ustaz, sepertinya belum Mhm. seimbang keyakinan, prinsip Oke. saya itu belum seimbang gitu. Belum Iya, semantap dari aspek rezeki dana gitu, Ustaz. iya, iya. Jadi mohon pencerahannya Ustaz gitu. Siap. Ini benar Mhm. rasanya Ustaz. Mohon Barakallah. pencerahan dan doanya Ustaz. Baik Bunda, Eh, jazakillah ya, khair. amin. Makasih banyak Ustaz. Lakamu panjang Sama-sama. Ustaz. Iya, good, good. Pokoknya taunya yang pendek-pendek aja, good. Pak Iya. Jobu. Bacut-bacut. Nanti Barakallah ada fiik Ustaz. wafik barakallah. Ya, terima kasih Bunda Amin. Nuraini. Jadi yang pertama, fobia itu mungkin nanti Kak Cut Nova ya bisa bantu ya. Biasanya itu karena ada pemicunya. Ya, ada orang misalkan, mohon maaf ya, saya punya kisah itu seorang sahabat, itu mohon maaf, berat badannya bahkan lebih terus bertambah, bahkan lebih besar dari tubuh kami gitu ya. Ternyata apa? Beliau ini pemicunya itu adalah sering makan roti. Ya, kalau temu roti, udah nggak berhenti itu makan roti itu sampai habis rotinya. Ya, dan ternyata itulah yang membuat kemudian berat badan itu kemudian bertambah cukup signifikan. Tapi setelah kemudian dicek, kenapa kok begitu? Oh ternyata ada periode di masa lalu di mana kemudian dia ingin sesuatu itu tapi tidak tersampaikan. Dalam hal ini roti gitu ya. Makanya itu kemudian jadi seperti di alam bawah sadar. Nah termasuk juga misalkan ada seorang anak yang bahasanya kok tiba-tiba dia melakukan perlawanan terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena di masa lalunya ada orang tua yang senang membentak-bentak kepada anak. Dan ternyata itu kemudian bukan tidak mungkin masuk di alam bawah sadarnya hingga kemudian jadi kayak bom waktu. Nah, kalau Bunda kan ini fobia naik kendaraan ya. Nah, jadi kalau fobia naik kendaraan itu pertama yang harus kita hadirkan adalah selalu rasakan kebersamaan Allah di dalam apa yang kita lakukan. Makanya ada doa Allahumma antas sahibu fis safar. Nah, ya Allah, engkau sebaik-baiknya teman di dalam perjalanan ini. Bahasanya apa? Minta temenin Allah.
minta temenin Allah. Jadi kalau kita sebelum naik kendaraan, minta temenin Allah. Ya Allah temani hamba ya Allah. Dan kita ngomong apa adanya aja. Ya Allah hati hamba ini kalau naik kendaraan kok begini ya Allah. Tapi hamba yakin engkau Rob yang maha memberikan ketenangan ya Allah. Engkau yang memberikan kekuatan karena engkau adalah Rob yang maha kuat. Ya Alhamdulillah. Nah jadi yang pertama itu memang adalah hadirkan bahwa ketika kita naik kendaraan itu bukan semata-mata kita lagi naik. Saya kayak kemarin, alhamdulillah ya, baru pertama kalinya naik kereta cepat. Ya, walaupun berangkat sendiri dari Mekah, kemudian nawar taksi sampai ke stasiun kereta cepat, kemudian dari kereta cepat nyampe di Madinah. Cuma pas sebelum berangkat itu kita doa di Masjidil Haram. Ya Allah, hamba nggak tahu ya Allah jalan ke sana ya Allah. Dan nggak ada teman, tapi engkau lah sebaik-baik yang bisa menemani perjalanan hamba ya. Maka apa yang terjadi? Allah mudahkan semua. Bahkan begitu sampai di stasiun Madinah, ada seorang mutawif, dia bilang, Ustaz, kok antum ada di sini katanya. Singkatnya, beliau pernah bersama-sama kami di beberapa tahun lalu dalam sebuah perjalanan rombongan ibadah umrah. Dan ketika itu akhirnya kita jalan sama beliau, Ustadz ini kita mau mampir dulu ke Jabal Uhud, mau mampir ke Medina Asia, makanan Indonesia di sana. Karena rombongan beliau bahasanya mungkin belum menemukan kesesuaian rasa di hotelnya, maka kemudian ya dia beli makanan di situ. Karena dia beli makanan, otomatis kita ikut beli makanan. Begitu kita mobil, jangan Ustadz, ini sudah dibayar. Jadi naik taksi ke sananya dibayar, kemudian makannya dibayar, kemudian sampai lagi ke lokasi kita, hari ini kita di Asad Al-Madinah, ini salah satu hotel Masya Allah gitu ya, bersebelahan dengan Dalat Taibah. Dan itu kemudian bahasa juga dibayarin taksi. Sampai kita tuh di tempat tuh nangis gitu. Ya Allah, engkau tuh baik banget ya. Kadang-kadang kita tuh semakin nyerah Bunda. Semakin nyerah. Semakin Allah mudahkan. Semakin ngotot. Semakin kita tuh rasanya berat. Jadi kalau mau naik kendaraan, pertama tadi minta temenin Allah. Minta ditemenin Allah. Termasuk naik kapal laut, naik pesawat, kita mungkin mengalami goncangan, turbulence. Kalau kita nggak minta ditemenin Allah, ada goyang sedikit, teriak gitu ya. Tapi ketika kita minta ditemenin Allah, itu kunci yang paling sederhana. Kunci paling sederhana. Nah yang kedua adalah membaca doa. Ya, jadi pertama minta ditemenin Allah. Hadirkan hati bahwa kita minta ditemenin sama Allah. Dibersamain Allah. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita berdoa sama Allah. Apa di antara doanya? Saya ingin meneruskan sebuah doa yang diajarkan seorang guru. Kita dijagain daripada segala ketidakbaikan, kemudaratan, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kalau bisa jadi ketakutan itu salah satu gangguan daripada, ya mungkin ada gangguan dari ya makhluk-makhluk gaib ya, jin dan seterusnya, atau mungkin syaitan yang membuat kita akhirnya tadi mau berangkat ke sana, tapi kok gara-gara takut naik kendaraan, saya kok jadi nggak yakin ya. Nah, itu hati-hati. Nah, makanya apa baca doanya begitu kita naik, bahkan bukan naik kendaraan saja, begitu kita keluar rumah, dijagain sama Allah, bahasanya dikirimkan malaikat-malaikat pelindung. Apa bacaannya? Yuk ikutin bareng-bareng. Bismillahi amantu billah. Bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillah. Jadi kita bisa bahasanya, ya Allah dengan menyebut asmamu, amantu billah, dengan memohon keamanan, perlindungan darimu ya Allah, dengan penuh keimanan hanya kepadamu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya hanya berserah kepadamu ya Allah. Total bergantung hanya kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali hanya darimu ya Allah. Insya Allah Allah jagain. Ya, insya Allah Allah jagain. Dan yang terakhir tadi itu, ya mungkin kalau ada secara pendekatan psikologis atau ilmu alat, nah salah satunya ini juga
Kak Cut Nova, ini juga insya Allah posisinya ada di Aceh nih ya, di Nanggro, orang Nanggro Cit. Jadi nanti silakan bisa berkomunikasi, dan beliau juga memiliki sertifikasi dan kompetensi, bukan hanya sebagai seorang pembicara, ibu rumah tangga, tapi juga seorang konselor, ya insya Allah mudah-mudahan. Jadi kadang-kadang kita bisa berbagi ilmu, ya sebagaimana yang kami lakukan gitu ya. Ya bahasakan kita nih, pokoknya udah jalan aja. Tujuan kita ingin meluaskan kebermanfaatan. Makanya kita cuma ngajakin, yuk Bapak Ibu, biar saya juga dapat kecipratan pahala Bapak Ibu yang nitipin untuk GJB, yang mau nitipin untuk kebaikan, memberikan makanan, ataupun kita memberikan tips kepada para petugas-petugas kebersihan yang ada di Masjidil Nabawi, kita beli mushaf Al-Quran, yang kita mau badal umroh, kebaikan yang ada di Mekah, wakaf Quran di sana. Ini diantara, kalau misalkan ada yang lain, dan sekiranya diusulkan Bapak Ibu, boleh nggak Ustadz? Kalau programnya gini, silakan. Bahkan kami kemarin pun bahkan tergerak ingin men-share kepada sahabat-sahabat inspirasi Mahabar Rasul untuk kita mensupport kembali pembangunan pesantren dan masjid di daerah Garut ya, bersama dengan Ustadz Dudin Badrudin. Sekarang sedang proses pengecoran, dan kita pengen sebetulnya cipratan-cipratan kebaikan itu selain di tanah suci, sampai juga di tanah air. Dan alhamdulillah, yang kemarin Bapak Ibu titipkan di Mahabatul Rasul itu, alhamdulillah sampai di pembangunan MCK, sumur di tanah di tanah air di tempat pondok pesantren Ustadz Dudin. Kemudian pembangunan masjid yang ada di Bekasi, dan juga ada beberapa mushaf Al-Quran yang kita distribusikan ke daerah-daerah di Indonesia. Selain yang kita lakukan di tanah suci. Kenapa? Karena kita pengen. Kita nggak pernah tahu dari pintu mana tadi Allah kasih keberkahan dan kebaikan. Ya. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu ya Bunda, ini Bunda Nuraini khususnya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jazakillah Bunda Mei. Nanti insya Allah Mbak Admin akan bantu informasikan bagaimana mengeksekusi niat kebaikan itu, baik dalam program wakaf Quran, sharing kebaikan makanan, berbagi makanan, ataupun berbagi tips kepada para penjaga ataupun kepada para petugas kebersihan yang ada di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, ataupun yang lihat badal umroh. Tapi tadi sepertinya Mbak Admin sudah masuk informasi ada satu yang masuk untuk badal umroh ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah masuk berarti sudah ditutup ya. Karena cuma ada 2 ya, dan insya Allah mudah-mudahan yang pertama itu sudah ada dari sahabat-sahabat di perjalanan hikmah, dan yang satunya lagi dari jamaah inspirasi Mahabar Rasul. Tapi kalau misalkan Ustadz nggak apa-apa, saya niatin aja sekarang. Nanti Ustadz mau jalaninnya kapan atau dititipkan ke siapa, saya percayakan ke Ustadz. Itu juga boleh. Itu nanti titipkan saja ke Mbak Admin, dan insya Allah kalau memang nanti kami lihat memungkinkan, karena tadi setelah proses hajian, insya Allah kemungkinan kita akan rutin berangkat ya, mudah-mudahan Allah kabul ya, dan Bapak Ibu bisa ikut di salah satu program itu, IMA di Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pokoknya kita pengen Allah izinin kita bisa menemani sebanyak mungkin sahabat-sahabat fillah untuk bisa berangkat ke Baitullah. Barakallahu fikum. Demikian ya jawaban yang bisa Al-Fakir sampaikan Bunda Nuraini. Dan tadi saya lihat ada tuh tulisan pertanyaan dari Bunda Dona ya. Bunda Dona, pertanyaannya ini tadi sempat muncul di pop up di layar handphone ya. Nah, alhamdulillah Pak Yunus dan Bu Cut sudah siap untuk membantu, Masya Allah. Nah ini yang kami maksudkan, jadilah kita konektor-konektor kebaikan. Mau dibilang makelar juga nggak apa-apa. Yang penting makelarnya makelar kebaikan. Karena banyak orang melakukan keburukan aja kok happy gitu ya. Nah jadi yang kedua ini saya pengen jawab dari Bunda Dona. Ustadz, ada yang bilang kalau dia udah berbuat baik nggak perlu sholat. Salah. Jawabannya salah. Kenapa? Justru sholatlah maka kebaikan-kebaikan kita akan dinilai oleh Allah. Tapi kan Ustadz ada tuh orang yang dia menjajakan dirinya menjadi seorang wanita yang mohon maaf ya. Tapi kemudian dia membantu kepada seekor anjing yang kehausan untuk minum, kehausan. Maka dia kemudian jadi ahli surga. Ya karena apa? Setelah itu dia bertobat kepada Allah. Dengan kebaikan itu Allah izinkan dia bertobat, dan dengan tobatnya dia menjadi
ahlul jannah dengan izin Allah. Nah, jadi intinya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak bahasa ditujukan kepada Allah dan ikut aturan Allah, ya nggak mungkin. Misalkan, mohon maaf ya, seorang Cristiano Ronaldo, walaupun kita doakan mudah-mudahan beliau dapat hidayah gitu kan, punya kepedulian sama saudara Muslim yang ada di daerah negeri Muslim tertindas, misalkan di Palestina, maka dia membuktikan kepeduliannya dengan mendukung saudara yang ada di Palestina, termasuk juga mendonasikan. Itu gimana? Ya pahala kebaikan di dunianya akan sampai di dunia. Ya, jadi in asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Dan jika kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali lagi kepada kalian. Tapi kalau kalian berbuat keburukan, keburukan itu akan kembali lagi kepada kalian. Artinya selama di dunia itu akan kembali lagi dengan jalan yang ya bahasanya Allah yang maha memudahkan jalan. Tapi tidak di akhirat. Tidak yang di akhirat. Masya Allah. Ini Bunda Cut sudah banyak nih calon-calon sahabat yang ingin apa istilahnya menyerap ilmu ya. Barakallah. Nah jadi gitu ya Bunda Dona, justru sholat dulu. Kita sholat yang baik, karena as-sholatu itu adalah merupakan awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Kalau sholatnya baik, maka baik semua. Kalau sholatnya nggak baik, bisa jadi yang lain juga ikutan nggak baik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fakir cukup kan ya? Bapak Ibu sampai 2 pertanyaan ya. Satu tadi pertanyaan yang disampaikan secara langsung, dan 1 pertanyaan yang tadi kami ambil dari kolom chat. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti akan diinformasikan oleh tim admin, dan selama di Madinah beberapa hari ini pengennya sih tiap hari ya, tiap hari ba'da subuh, karena tadi malam itu karena baru transisi Al-Fakir, mohon maaf nggak sanggup gitu ya, nggak sanggup karena jam 1 itu mata juga sudah berat gitu kan, sementara harus standby lagi 3:30 gitu kan. Sehingga tadi malam dalam beberapa menit terakhir kita request ke Mbak admin dan tim teman-teman gitu, saya minta digeser ba'da subuh waktu Saudi. Tapi kalau sudah settle biasanya enak gitu ya. Namun ya hadza min fadli Rabbi, insyaallah ini yang terbaik, dan Al-Fakir bersyukur masih ada 100-an lebih Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang tetap mau join walaupun hari ini family time bersama keluarga gitu ya, dan having fun dengan keluarga Bapak Ibu semua. Jadikan quality time, sharing-sharing, munculkan niat untuk melakukan kebaikan apa yang bisa ditorehkan hari ini. Barakallahu fikum. Mas Andika masih monitor? Ya, justru alhamdulillah Zoom-nya siang Ustaz ya. Oke, sepertinya Mas Andika juga sedang ada aktivitas lain ya Bapak Ibu. Jika tidak ada yang lainnya, insya Allah sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kita tutup bersama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jazakallahu khair untuk ya Kak Cut Nova yang sudah siap membuka ruang kebaikan, dan monggo nanti beliau juga ada di grup kita di Inspirasi Mahabar Rasul, dan saya senang sebetulnya. Senang kalau ada yang kemudian ya teman-teman mau berbagi kebaikan. Misalkan dengan hartanya kah, dengan kebaikan ilmunya kah, dengan waktu dan tenaganya, tafadhol insyaallah. Insyaallah ini jadi jalan-jalan di antara jalan-jalan cinta. Wal muwaffiqil aqwamit thoriq, Al-Fakir izin pamit, dan sampai bertemu insyaallah di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Wa ya izin pamit ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Baik Terima Ustaz. kasih. Ya, sama-sama. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, usianya.